semua, shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan lewat doa, pujian, dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dear friends, let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Shalom anak-anak hebat. Shalom papa dan mama di rumah. Shalom Miss dan Mister. Oke, Miss Lastri. Ya Miss Maria. Hari ini kita udah kembali lagi Kids Online Worship di minggu keberapa ya di bulan November? Ketiga pastinya. Di minggu ketiga. Dan masih ingat nggak Miss Lastri? Ayat hafalan terambil dari? Oh masih ingat dong Miss Maria, terambil dari Amsal 16 ayat 32a. Oke, dengan tema yang sama yaitu tentang kesabaran. Coba sama-sama semua kita ucapkan kesabaran. 1, 2, 3. Kesabaran. Nah sekarang kita akan mendengarkan anak-anak dari 3 Faithful C akan mengucapkan ayat hafalan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dah. Amsal 16 ayat 32a.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita mau mendeklarasikan HFO ya. Yuk, anak-anak di rumah, papa mama boleh bangkit berdiri. Oke, semua kita bangkit berdiri di hitungan yang ketiga. Kita ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Oke, masih tetap berdiri ya Miss Astri ya? Ya, kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Kita sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kita masih bersuka cita, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, masih berdiri. Miss Astri, kita masih Ya, Miss memuji Maria. Tuhan ya. Ya, pasti. Oke, kita mau angkat lagu pujian Suka-Sukamu Tuhan. Oke, kita sambil tepuk tangan ya. Boleh goyang badannya. Shalalalala, shalalalala, ho. Shalalalala, shalalalala,
anak-anak hebat yang ada di rumah, serta Mr. dan Miss boleh kembali duduk. Kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian, Ku menyembahmu. Hampir
berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan berita firman-Mu Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam hati anak-anak kami Tuhan. Mereka bertumbuh, mereka semakin mencintai Engkau lebih dari apapun Bapa, dan memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang ada di sekolah, papa mama, juga Miss dan Mister. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di acara Kids Online Worship ya di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Kita kembali mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi sudah diberkatakan oleh teman-teman dari kelas 3 Faithful C, diambil dari mana anak-anak? Miss yakin deh. Miss Mira yakin anak-anak semua sudah menghafal ayat hafalan kita di bulan November ini. Ya, mari Miss Mira ajak kita semua untuk sama-sama memperkatakan ayat hafalan kita di bulan November. Ya, bagi anak-anak yang belum menghafal, boleh buka Alkitab anak-anak di dalam Kitab Amsal 16 ayat 32a. Mari sama-sama kita perkatakan ya anak-anak. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih anak-anak. Ya, firman Tuhan bulan ini sungguh luar biasa anak-anak. Nah, sesuai dengan ayat hafalan kita, tema kita bulan ini adalah tentang apa anak-anak? Ya, betul sekali, tentang kesabaran. Nah, apa itu arti kesabaran ya anak-anak? Ya, Miss Mira mau kasih tahu arti kesabaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, tidak lekas marah karena persoalan kecil, sifat tenang dan tabah. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya arti kesabaran ya. Itu tadi adalah arti kesabaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Nah, sekarang anak-anak Miss mau tanya, arti pahlawan, apa ya arti pahlawan itu? Ya, Miss Mira mau kasih tahu ya, kita sama-sama belajar untuk memahami arti kata pahlawan. Arti kata pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau seorang pejuang yang gagah berani. Wah, luar biasa ya arti seorang pahlawan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya siapa aja pahlawan Indonesia. Siapa saja nama pahlawan Indonesia baru kita rayakan di tanggal 10 November lalu. Tanggal 10 November yang lalu adalah hari pahlawan ya anak-anak. Nah, kita rayakan di sekolah HFU kita tanggal 12 November yang lalu dalam kegiatan Heroes Days. Ya, anak-anak pasti tahu siapa saja pahlawan Indonesia yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Siapa saja anak-anak? Siapa saja ya? Ada Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Proklamator Republik Indonesia. Siapa? Bapak Soekarno, dan bersama dengan wakilnya adalah Bapak Muhammad Hatta. Ya. Kemudian pahlawan wanita dari Aceh. Siapa ya?
Ya, anak-anak masih tahu ya. Cut Nyak-Din. Nah, banyak sekali contoh pahlawan Indonesia. Nah, sikap apa saja ya yang kita bisa teladani dari para pahlawan, anak-anak? Wah, betul sekali. Gagah berani, berani berkorban, ya, pantang menyerah. Nah, sikap-sikap itulah yang harus kita tiru teladani. Nah, anak-anak, satu lagi sikap yang kita harus lakukan adalah sikap sabar. Dalam Amsal 16 ayat 32a dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, pahlawan saja tadi sudah merupakan sikap yang luar biasa, apalagi seorang yang sabar yang melebihi seorang pahlawan pasti lebih luar biasa lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak mau menjadi anak yang sabar? Amin. Yang mau katakan amin? Masih 2 orang nih Miss dengar. Yang mau menjadi anak yang sabar katakan amin. Yeay, puji Tuhan. Anak-anak SDHF mau menjadi anak yang sabar. Nah, lalu bagaimana ya Mi cara mempraktekkan kesabaran itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, salah satu contoh sikap sabar yang bisa anak-anak lakukan yaitu yang pertama, kita sama-sama mengingat ya selama ini apakah kita sudah sabar ya? Bagaimana respon anak-anak ketika papa dan mama memberikan tugas di rumah seperti mencuci piring, menyapu lantai, merapikan dan membersihkan tempat tidur setelah bangun pagi? Bagaimana respon anak-anak ya ketika papa dan mama memberikan tugas seperti itu? Coba diingat-ingat. Apakah anak-anak mengatakan nanti pak, nanti ma, atau mungkin mengatakan enggak ah ma, enggak apa, atau apa sih pak, apa sih ma, atau mungkin melakukannya tapi dengan muka yang seperti ini nih, muka cemberut ya, tidak dengan senang hati. Nah, Miss Mira yakin percaya anak SDHFO enggak ada yang seperti itu ya. Anak-anak SDHFO itu adalah anak yang sabar, yang mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya di rumah dengan sabar, dengan senang hati, dengan tenang, tidak lekas marah. Tadi diartikan dalam kesabaran menurut KBBI ya anak-anak. Lalu berikutnya nih masih ada nih, masih di rumah ya, kehidupan di rumah nih ya. Bagaimana respon anak-anak ketika papa mama menasehati atau menegur anak-anak? Apakah anak-anak langsung menyanggah? Enggak ama, enggak apa gitu? Atau anak-anak mencari-cari alasan? Enggak mah gini. Seperti itu? Ya, diharapkan tidak seperti itu ya anak-anak. Ketika papa mama menasehati anak-anak, anak-anak terima ya dengan tenang hati, terima dengan senang hati dan suka hati. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sikap sabar yang kedua ya. Ini mengenai sekolah tadi di rumah. Sikap yang kedua, bagaimana respon anak-anak ketika Miss dan Misternya memberikan tugas sekolah? Apa yang anak-anak lakukan ketika menerima tugas dari sekolah oleh Miss dan Mister? Apakah anak-anak langsung mengerjakan? Atau nanti aja deh? Ya, Miss Mira harap di SDHFO semuanya adalah anak-anak yang sabar. Dikatakan sabar itu adalah anak-anak itu dalam KBBI tadi adalah ketenangan dalam menghadapi cobaan. Ya,
Ketika mungkin anak-anak merasa tugasnya banyak, tugasnya sulit, ya. Tapi firman Tuhan hari ini, ya, di bulan November, puji Tuhan sekali kita mendapatkan tema kesabaran, di mana kesabaran itu adalah tenang dalam menghadapi cobaan, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dan tabah, tidak mudah marah karena persoalan kecil, ya. Anak-anak HFO adalah anak-anak yang sabar dan disiplin ketika mengerjakan tugas sekolah, ya. Jadi anak-anak SD HFO Miss Yakin Percaya adalah anak-anak yang ketika menerima tugas sekolah dari Miss dan Mister, melakukannya dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya dan dengan senang hati, ya. Puji Tuhan, ya. Anak-anak yang di rumah adalah anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak yang hebat, Miss Yakin dan Percaya itu, ya. Nah, kita mau lihat tokoh Alkitab yang memiliki sifat sabar, ya. Ada Bapak Abraham, Bapak Nuh, Bapak Daniel, gitu ya, nak ya. Nah, dan satu tokoh yang luar biasa, yaitu yang menjadi teladan bagi kita, yaitu Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Benar sekali anak, Tuhan Yesus adalah salah satu contoh teladan kita yang sabar menanggung segala sesuatu, yang sabar menanggung penderitaan, pengorbanan di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, dia adalah tokoh yang sabar, ya. Dia adalah teladan kita, yaitu Tuhan Yesus yang memiliki kesabaran yang tidak terbatas, ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video, ya, mengenai salah satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Bapak Nuh. Ya, mari sama-sama kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan."
Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, anak-anak, kita tadi sudah melihat tayangan video mengenai Bapak Nuh. Ya, Bapak Nuh mendapatkan firman dari Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh untuk membuat kapal yang besar atau bahtera. Nah,
Nu tetap taat untuk melakukan firman Tuhan itu, walaupun mungkin menurut pikiran Nu itu masa nggak mungkin, untuk apa sih seperti itu ya. Dan dia itu bahkan diejek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga semuanya mengejek dia. Tapi Bapak Nu tetap sabar ya, tetap taat untuk membangun Bahtera yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dan juga setelah Bahtera itu jadi ya, Bapak Nu beserta keluarganya dan semua pasangan jenis hewan yang disuruh oleh Tuhan masuk ke dalam Bahtera ya. Lalu Tuhan menurunkan air hujan, air bah ya, hujan yang lebat sehingga air memenuhi seluruh bumi ya. Nu tetap sabar tinggal di dalam Bahtera itu ya anak-anak ya, kurang lebih ya mungkin Miss baca ya, selama 1 tahun Nu berada di Bahtera Nu itu ya, di dalam Bahtera ya. Akhirnya air kering ya, setelah 1 tahun itu air di bumi kering. Nu dan keluarganya bersama dengan pasangan semua jenis hewan itu keluar dari Bahtera ya. Dan Nu tidak lupa, Nu langsung menaikkan ucapan syukur ya. Nu langsung mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai ucapan syukurnya ya. Dengan ucapan syukur itu Tuhan sangat senang ya, dan Tuhan memberikan tanda perjanjian. Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air. Dengan apa anak-anak tanda perjanjiannya? Anak-anak pasti udah tahu ya, kalau setiap hujan kita lihat warna-warni, mejiku ebiniu, merah, hijau, kuning. Wow, banyak warnanya. Ya, tandanya adalah pelangi ya. Nah itu ya anak-anak, buah dari kesabaran Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini anak-anak. Miss Mira yakin anak-anak SD HFU pasti bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yang mau taat, yang tenang dalam menghadapi cobaan, yang tidak mudah marah karena persoalan kecil, yang mau lebih lagi tabah dalam menghadapi segala masalah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau sudah berikan atas setiap kami. Biarlah nama-Mu disenangkan, nama-Mu dipuji dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, agar kami paham, agar kami mengerti, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aduh, Prof Kristi, aku tuh lagi sebel banget. Kenapa? Tunggu. Kenapa? Datang-datang kok marah-marah? Aku baru aja beri telur, Prof Kristi. Tadi pagi nih aku taruh dulu ya. Aku lapar banget kan. Terus? Aduh, aku pikiran pengen makan telur dadar deh rasanya. Akhirnya aku ke warung depan mau beli telur, tapi ngantrinya panjang banget. Kok bisa? Iya, banyak banget yang beli. Udah gitu dilayaninya lama banget tuh, Prof. Jadi aku buru kelaparan, aku udah gak sabar banget, Prof. Oh, makanya itu jadinya marah-marah. Iya. Jadinya sebel. Betul. Karena nggak sabar. Betul, Prof. Tunggu. Tadi pagi bangun tidur berdoa nggak? Aku pikir dulu. Kayaknya sih enggak deh, Prof. Lupa pasti. Iya, aku lupa. Aku langsung main HP, Prof. Aduh, apalagi. Nah, kalau kita bangun tidurnya lupa berdoa, pasti sepanjang hari akan ngerasanya bete, nggak sabar, marah-marah. Tunggu. Prof Maya beli telur? Iya, aku beli telur tadi. Prof Kristi keingetan nih. Kayaknya nih,
dari telur itu kita bisa buat percobaan untuk tema kita di bulan ini loh. Wah, percobaan dengan menggunakan telur tadi, Prof. Iya, betul sekali. Bagaimana caranya? Oke deh, kalau mau tahu caranya kita sapa dulu anak-anak di rumah. Oh iya. Halo anak-anak hebat. Kembali lagi dengan Bible Science SD HFO Depok. Fun, learn, and grow in Christ. Wah, Prof Kristi, tadi Prof Kristi bilang mau membuat percobaan dan sekarang sudah ada anak-anak hebat di sini. Ya. Bagaimana kalau kita mulai aja? Aku udah mulai penasaran nih. Iya, pasti anak-anak di rumah juga pasti udah nggak sabar ya. Oke deh, kita langsung aja ya buat percobaannya. Oke, anak-anak di rumah kita bantu ya, dihitung ya. Kita hitung sampai 3. Nanti perlengkapan dan peralatannya sudah akan muncul. Oke. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Ini dia. Wah, sudah lengkap di sini ya, Prof? Iya, apa aja perlengkapan atau bahan-bahannya? Bahan-bahannya untuk percobaan kita hari ini. Yang pertama ada telur. Yang tadi aku sudah beli ya, Prof ya. Dipinjam dulu ya. Boleh. Telurnya 2 ya. Oke. Untuk membedakan 2 eksperimen. Oke, siap. Oke. Yang kedua, kalau telurnya 2 berarti harus ada 2 wadah. Wadah gelas bening seperti ini. Oke. Ya. Kalau mau coba di rumah boleh, tapi nanti minta bantuan papa mama ya. Kalau percobaan yang kali ini gelasnya harus yang bening ya, Prof ya? Iya, supaya bisa kelihatan telurnya dari luar. Baik. Yang berikutnya adalah apa ini? Ini kayaknya yang rasa-rasanya asin deh. Betul sekali. Apa Ini rasa adalah asin? garam. Ya, ini gampang banget ya. Di semua rumah pasti ada. Pasti ada buat mama masak. Oke. Yang terakhir kita butuh air. Air, oke. Oke, kita langsung aja ya, Prof. Boleh, Prof. Kita langsung mulai aja. Ya. Pertama kali untuk membuat eksperimen ini, kita masukkan dulu air ke 2 wadah gelas ini. Oke. Kita masukinnya nggak usah penuh-penuh ya, biar nanti nggak tumpah. Setengahnya aja ya, Prof ya? Anak-anak bisa lihat ya, seperti ini ya, tidak perlu banyak-banyak. Sekitar 7/8 gelas ya, Prof ya? Iya, betul. Yang satu lagi kita isi lagi anak-anak. Oke. Wah. Sudah. Habis itu kita minum nih, Prof ya? Oh enggak ya, kirain diminum. Enggak boleh. Jangan diminum. Ini kan eksperimen. Oke. Berikutnya kita mau lihat sebenarnya sih mungkin anak-anak di rumah bisa bilang, ih kok kayak sulap ya, ajaib loh gitu. Tapi bukan ya, Prof ini ya? Ini bukan sulap. Ini ada penjelasan sainsnya. Oke. Ya. Ada penjelasan ilmiahnya. Jadi yang pertama anak-anak, gelas yang pertama yang sudah diisi dengan air, kita berikan garam. Oke, kita berikan garam 3 sendok makan. 3 sendok makan. Aduh. Kalau aku sukanya yang pakai gula, Prof. Sama teh. susu. Oh, sama Iya. teh. Susu boleh jadi teh tarik ya, Prof ya. Betul sekali. Ini pakai garam. Iya. Kalau boleh berarti jangan sampai dicoba anak-anak di rumah ya. Nggak Cukup boleh, buat asin eksperimen banget aja ini. ya. Iya, ini kan bukan untuk diminum. Lalu kita aduk. Kayak mau buat susu ya. Tadinya yang bening jadi berubah warnanya, Prof. Iya. Agak putih. Nah, sudah nih. Sepertinya sudah larut ya. Yep. Oke. Nah, gelas yang kedua ya tidak perlu menggunakan garam. Jadi tetap saja air biasa yang tadi kita isi itu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya gimana coba? Selanjutnya telurnya kita apa ini, Prof? Kita masukkan kayaknya betul ya. sekali. Oh, benar. Jadi kita akan lihat ya, Prof Maya. Ada 2 buah wadah berisi air, namun airnya ini berbeda. Yang satu airnya asin karena diberikan garam 3 sendok. Yang satu airnya lagi? biasa, Oke. airnya hambar, tidak ada rasa apa-apa. Oke. Nah, lalu kita masukkan telur. Yang pertama kita lihat ya, ketika kita memasukkan telur ke air yang tidak ada apa yang akan terjadi ya, Prof ya? Iya, apa yang akan terjadi? Jangan Anak-anak sampai lihat pecah ya, anak-anak ya. Oke. Nah, wah, anak-anak lihat semuanya.
telurnya tenggelam bukan? Telurnya tenggelam sampai ke dasar dari wadah tersebut. Iya. Nah, oke. Kenapa tenggelam? Karena berat ya? Iya. Ini tenggelam karena berat dari telurnya ini, Prof, lebih berat daripada airnya. Iya, massa telur lebih berat daripada massa air. Makanya telurnya tenggelam. Oke. Lalu yang kedua, air garam yang diberi garam. Iya. Oke, kita lihat. Kita letakkan telur ya. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah hasilnya sama atau berbeda ya, Prof ya? Taruhnya hati-hati. Aduh, aku deg-degan. Loh, kok? Wah, anak-anak coba lihat. Ayo lihat apa yang terjadi. Telurnya nggak sampai dasar, Prof. Telurnya ada di atas tuh. Kelihatan ya? Bisa kelihatan tuh, tidak tenggelam sepenuhnya. Coba lihat apa bedanya. Kelihatan tidak? Ini mengapung, Prof. Nah, kita lihat anak-anak. Ini air garam ketika diletakkan telur, dia akan mengapung telurnya. Artinya telurnya akan naik ke atas atau ke permukaan air. Kenapa coba? Prof Maya tahu nggak? Kalau tadi kan karena massa telurnya lebih berat daripada massa air. Tapi kalau yang ini pada air juga, cuma bedanya pakai garam. Iya. Kenapa ya, Prof Kristi? Kita balik aja. Oh, gimana tuh, Prof? Berarti kalau air yang diberikan garam, air itu akan berubah massanya menjadi lebih berat dari massa telur. Makanya telurnya mengambang atau naik ke permukaan. Oh, oke. Jadi karena garam diberikan ke dalam air ini sehingga menyebabkan massa air menjadi sama dengan massa telur tersebut, sehingga telurnya mengapung, begitu ya, Prof? Iya. Bisa jadi kalau garamnya kita tambahkan ya, Prof Maya, dia akan lebih naik ke atas. Jadi lebih berat dari massa telur. Makanya telurnya akan mengapung. Jadi telurnya lebih ringan gitu loh. Oke. Nah, terus apa sih hubungannya dengan tema kita hari ini atau tema kita bulan ini ya? Apa tuh, Prof? Apa dong? Apa hubungannya tema kita kan kesabaran ya? Yes, betul. Nah, jadi begini anak-anak, Prof Kristi kasih penjelasannya ya, yang menghubungkan dengan sains dengan Bible, dengan Alkitab. Nah, jadi anak-anak lihat wadah ini yang berisi air, ini menggambarkan adalah hidup kita, hidup seorang anak Tuhan. Lalu telurnya itu menggambarkan, telur itu kan sebenarnya lambang telur itu kan lambang kehidupan ya. Yes, kehidupan yang baru ya, Prof. Iya, kehidupan yang baru yang di dalamnya kehidupan baru itu pasti ada karakter-karakter Kristus. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Kristus, jadi pasti ada karakter Kristus yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak kalau lihat ini wadah ada telur di dalamnya, berarti anak Tuhan itu di dalamnya pasti ada karakter Kristus, termasuk apa tadi? Kesabaran. Ada kesabaran. Berarti di dalamnya. ada kebaikan juga ya, Prof. Iya, ada kesetiaan. Betul. Pokoknya yang buah roh. Iya, yang bisa diteladani dari Tuhan ya, karakter Kristus. Yes. Nah, sama dengan ini. Sama. Tetapi ternyata anak-anak, kalau yang wadah pertama yang tidak ada garam, yang airnya itu hambar, ternyata kebaikan atau karakter Allah yang ada di dalamnya itu pasti akan tenggelam. Artinya tidak akan muncul ke permukaan, tidak akan terlihat oleh orang-orang sekitar. Ini tidak bisa jadi berkat ya, Prof ya. Nah, itu dia. Karena tenggelam Betul. semua sifat-sifat dasar Kristus. Iya, walaupun ada ya, tetapi sudah ada di tenggelam. dalam diri kita. Iya. Nah, yang kedua, ini kenapa ini dia tidak tenggelam? Ini dia naik ke atas, dia naik ke permukaan. Sehingga orang bisa melihat ya, Prof ya. Iya. Dari Padahal sini kelihatan, sama ya. Prof. Iya. Nah, kenapa ya? Karena tadi ada tambahan. Tambahannya adalah garam. Anak-anak tahu garam? Di firman Tuhan juga ada loh garam. Firman Tuhan berkata, jadilah garam dan terang dunia. Iya, garam itu kan untuk memberi rasa. Yes. Ya kan? Nah, buat jadi masakan supaya enak. Betul sekali. Sama halnya garam ketika dimasukkan ke air akan membuat telurnya mengambang atau naik ke permukaan. Garam ini menggambarkan apa, Prof? Garam ini menggambarkan hal-hal yang kita dapati dari Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan Menggambarkan
pengajaran-pengajaran yang diberikan. Pengajaran-pengajaran lewat sekolah dari minggu, firman. lewat Iya. sekolah. Oke. Jadi ketika garam dimasukkan maka telurnya akan naik. Jadi ketika garam ini atau yang menggambarkan ada firman Tuhan dalam hidup kita, kita selalu berdoa, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, maka ketika hal itu ditambahkan dalam diri kita, karakter Kristus yang baik termasuk kesabaran tadi itu yang ada dalam diri kita itu tidak akan tenggelam, tapi akan muncul ke permukaan dan bisa terlihat oleh orang-orang di sekitar kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Iya, betul sekali. Aku jadi paham nih, Prof. Terima kasih banget loh Prof Kristi Iya, untuk sama-sama. penjelasannya. Di rumah anak-anak juga Profesor Maya sama Profesor Kristi berharap bisa mengerti ya. Jadi hidup kita itu harus bisa seperti wadah yang kedua, yang yaitu terisi dengan garam atau firman Tuhan, supaya seperti telur ini bisa dilihat oleh kita semua, sama seperti Bisa karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, supaya bisa menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Iya, sehingga kita atau diri kita yang sebagai wadah atau alatnya Tuhan boleh memperlihatkan teladan Kristus buat orang lain. Jadi orang lain bisa tahu, oh ini anak Tuhan, oh anak-anak HFO itu hebat-hebat loh, mereka ada karakter Kristus yang terlihat di luar, orangnya sabar, ya nggak? Aku banget dong Prof ya. Walaupun tadi nggak Harus sabar belajar, ya sekarang sudah belajar Siap. dong. Aku akan belajar. Makanya kalau bangun tidur harus diisi dengan apa dulu? Berdoa. Terus baca Alkitab. Iya, setiap pagi juga anak-anak kan pasti baca Alkitab, baca Kidi. Betul Iya, sekali. tadi juga kita sudah dengar firman Tuhan. Itu merupakan garam yang harus dimasukkan yang banyak di dalam diri kita. Supaya keluarlah karakter Kristus, contohnya kesabaran. Oke, wah, aku senang banget nih. Bagaimana anak-anak di rumah? Apakah sudah mengerti mengenai percobaan kita hari ini? Semoga mengerti ya. Boleh dicoba di rumah. Tetapi ingat harus minta bantuan orang dewasa ya. Betul, supaya bisa melakukannya dengan baik dan hati-hati. Oke, anak-anak. Terima kasih untuk sudah mengikuti Bible Science hari ini. Semoga setiap Bible Science yang diberikan di tahun ini bisa menjadi berkat buat anak-anak. Oh iya, ini terakhir ya Prof Maya di semester ini ya. Jangan sedih ya anak-anak, ini memang Bible Science terakhir di tahun 2021. Nanti kita akan ketemu lagi di tahun 2022. Demikian Bible Science SDHFO Depok hari ini. Kita sama-sama sebutkan yuk. Bible Science SDHFO Depok, fun, learn, and grow in Christ. Dadah! Shalom teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan makmur, tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menerima berkat. Mari anak-anak, mama papa, mister-misternya boleh bangkit berdiri. Ya, kita mengangkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku.
Yesus, biarlah Engkau diberkati Tuhan lewat ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau disenangkan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Biar Tuhan juga yang mengurapi setiap firman yang telah ditaburkan Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Mari anak-anak kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan